Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bi muhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Kiai Haji Marzuki Dahlan dilahirkan pada tahun 1906 Masehi, di Desa Banjar Melati, sebuah desa di sebelah barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Ia adalah putra bungsu dari 4 bersaudara, yang merupakan anak dari Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Pendidikan awalnya diawasi oleh kakeknya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, di mana ia mempelajari dasar-dasar Islam seperti akidah, tajwid, fikih, ubudiyah, dan lain sebagainya. Pernah suatu saat, ayahnya Kiai Dahlan menginginkan Gus Zuki Kiai Haji Marzuki Dahlan untuk kembali ke kampung halaman Pondok Pesantren Jampes agar dapat belajar langsung di bawah asuhan ayahnya. Gus Zuki awalnya setuju, tetapi kemudian kembali ke Banjar Melati. Ketika Gus Zuki tumbuh remaja, ia pindah untuk belajar di Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim, yang juga merupakan paman Gus Zuki. Di sini, kemampuan berpikirnya semakin terasah, dan dalam waktu singkat, ia menyerap berbagai ilmu agama. Setelah meninggalkan Lirboyo, Gus Zuki melanjutkan perjalanan pendidikannya di berbagai pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Tebuireng di bawah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin, dan Pondok Pesantren Bendopare di bawah bimbingan Kiai Khozin, di mana ia belajar hingga berusia 20-an tahun. Selanjutnya, ia kembali ke kampung halaman untuk belajar langsung di bawah Kiai Haji Ihsan Al-Jampes, sang kakak yang juga pengarang kitab Sirojut Tolibin, sebuah kitab monumental dalam bidang tasawuf. Kiai Haji Marzuki Dahlan menikahi Nyai Maryam, putri Kiai Haji Abdul Karim, dan menetap di Lirboyo pada tahun 1936 Masehi. Meskipun telah menikah, semangatnya dalam mengaji tidak pernah pudar. Ini merupakan salah satu amanah dari Kiai Haji Abdul Karim, yang diingatkan kepadanya sesaat setelah akad nikah mereka, dan semangatnya untuk mendidik santri tetap tinggi dan istiqomah. Pada tahun 1961 Masehi, Nyai Maryam meninggal dunia, meninggalkan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Namun, untuk mengatasi kesedihannya, keluarga mengatur pernikahannya dengan Nyai Komariah, yang tak lain adalah adik bungsu Nyai Maryam. Kiai Haji Marzuki Dahlan adalah sosok yang sederhana dan bersahaja, terlihat dari penampilannya sehari-hari yang jauh dari kemewahan. Meskipun menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ia sering menggunakan sepeda saat bepergian atau berziarah ke makam-makam oila di sekitar Kediri. Kediamannya pun sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, hingga pada tahun 1942 Masehi, ketika baru diubah menjadi tembok. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan menunaikan ibadah haji. 2 tahun setelah itu, kondisinya mulai menurun karena usianya yang sudah lanjut. Meskipun begitu, semangatnya untuk memimpin pondok pesantren Lirboyo tetap terjaga. Pada bulan Syawal tahun 1975, ia jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Setelah 2 minggu dirawat tanpa perubahan yang menggembirakan, keluarganya memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Pada hari Senin tanggal 18 November tahun 1975 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan wafat di hadapan keluarga dan para santri yang sangat mencintainya. Mari kita mengirimkan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat.
dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.